three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita akan bahas tentang Chelsea gitu ya. Fans Chelsea tunggu dulu, jangan kabur dulu ya. Saya di sini justru ingin meluruskan beberapa miskonsepsi dan bahkan mungkin apa yang bisa kita bilang masuk ke ranah hoax ya tentang Chelsea. Kenapa? Karena ya beberapa kali saya lihat di salah satu channel ternama lah ya tentang sepak bola, di mana pundit-pundit itu berkumpul. Tahulah channel yang saya ngomongin ya. Itu ya beberapa kali saya dengar juga ini pemberitaan tentang Chelsea ini nggak terlalu fair gitu ya. Dan bahkan sering dilakukan tanpa adanya riset, tanpa ada cross check tentang data-data yang sebenarnya. Jadi saya di sini mencoba meluruskan beberapa masalah itu, gitu ya. Iya, apalagi sini juga saya pakai judulnya yang rada bombastis ya, 115 pemain Chelsea. Cuman di sini memang apa ya, kita ngomong dulu lah tentang ini jumlah pemain Chelsea ya, jumlah pemain Chelsea yang ya kalau kita lihat di sini ya, sorry sebentar. Di sini kita lihat pemain Chelsea ini ada 54 ya di sini. 54 pemain senior ya yang ada saat ini di Chelsea yang bisa dikategorikan sebagai pemain senior. Dan itu benar atau enggak? Ya memang benar karena itu data yang ada. Tapi Enzo Maresca sendiri itu kan juga sudah ngomong bahwa dia tidak bekerja dengan 50 plus pemain, dia bekerja dengan 21 pemain. Jadi pada dasarnya Chelsea itu bekerja dengan jumlah pemain ya yang nanti akan dimasukkan ke dalam daftar pemain IPL mereka gitu kan. Kenapa? Karena ya nanti pada akhir bulan ini kalau nggak salah tanggal 30 nanti ya, tanggal 30 atau tanggal 31 Agustus ini itu semua klub IPL ya, Arsenal, Manchester United, Manchester City, semua klub yang terdaftar di IPL itu harus mendaftarkan 25 pemain ya, 25 pemain, nggak boleh lebih, di mana minimal 8 pemain ini harus homegrown. Homegrown itu tidak harus berkebangsaan Inggris ya. Ya, saya pernah bahas ini, jadi saya nggak akan bahas tentang arti homegrown. Ya, teman-teman coba cari sendiri. Saya ada videonya juga tentang homegrown ini ya. Lalu apa ya? Untuk para pemain yang level usianya itu adalah U21 itu tidak perlu didaftarkan. Jadi ya ini masih memberi banyak ruang bagi Chelsea juga. Nah, apa ya, kalau kita lihat 21 pemain tadi kan yang dibilang oleh Enzo Maresca, menurut saya itu juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu akurat. Kenapa saya bilang tidak terlalu akurat? Karena dalam daftar pemain yang di list dalam match day programnya Chelsea melawan Manchester City, mereka menuliskan 30 pemain ya yang terdaftar sebagai pemain Chelsea. Di website Chelsea sendiri pada saat saya merekam ya, jadi pada saat saya merekam hari ini ya, ini sebentar saya buka dulu. Oke, ini ya Chelsea ya, ini websitenya Chelsea. Ini pemain yang terdaftar di sini ada 33 pemain, bisa dihitung sendiri, ada 33 pemain yang terdaftar di sini. Ya, ini udah masuk Joao Felix loh ya, gitu. Jadi ada 33 pemain yang terdaftar di mana di website mereka. Jadi kalau dibilang 21 menurut saya juga agak kurang jujur kali ya dari Enzo Maresca gitu. Tapi ya tadi kan kita bisa hitung dengan apa namanya, ini hanya lebih sedikit kalau kita ngomong untuk nanti yang perlu didaftarkan ke IPL gitu. Dan ini menurut saya masih sangat fluid, kita harus masih menunggu nanti memang benar-benar di tanggal 30. Tanggal 30 ya, tanggal akhir bulan inilah ya. Kita harus masih menunggu itu. Dan juga ini masih banyak gitu kan para pemain Chelsea yang masih ingin akan disingkirkan gitu ya.
terutama ini adalah pemain-pemain dari rezim sebelumnya gitu ya, sebelum kedatangan Todd Bowley, dan juga pemain yang pada saat Todd Bowley itu apa ya, jadi sports director, karena di awal-awal Clear Lake dan Todd Bowley ini masuk menjadi pemilik Chelsea, ini mereka apa ya, si Todd Bowley ini kan mengangkat dirinya sendiri jadi sporting director gitu, dan di situ dia itu goblok, ya goblok lah kalau ya kita ngomong apa adanya ya lah ya, dia seolah-olah main championship manager di dunia nyata gitu. Jadi banyak pemain-pemain yang dia ambil dengan gaji yang tinggi, kontrak yang terlalu panjang, dan menurut saya itu sudah mulai dibenerin di Chelsea gitu ya. Jadi apa namanya, kalau dari saya, Chelsea ini musim ini walaupun terlihat agresif dengan jumlah pembelian pemain yang gila gitu ya, tapi menurut saya masih ada satu planning di sana gitu ya, dimana banyak pundit Indonesia itu ngomong, Chelsea nih gila, ini rencananya mau ngapain sih, kok nggak kelihatan apa yang ingin mereka lakukan. Justru saya melihat Chelsea ini mungkin masih bisa berada di atas Manchester United musim ini. Ya, musim kemarin saya pernah ngomong, tapi tidak dalam satu video sih ya, tapi saya ngomong di forum-forum bahwa saya percaya Chelsea akan ada di atas Manchester United musim lalu gitu ya. Dan ternyata bisa ngejar gitu kan. Kenapa? Karena menurut saya seminimal-minimalnya Chelsea itu punya planning musim lalu dibanding Manchester United. Manchester United musim lalu nggak punya planning ya. Jadi musim lalu, saya ngomong musim lalu ya, bukan musim ini. Musim ini Manchester United sudah kelihatan mulai punya planning. Tapi menurut saya planning Manchester United ini ya masih kalah setahun dibandingkan planningnya Chelsea. Jadi menurut saya Chelsea musim ini pun masih lebih berbahaya dibandingkan dengan Manchester United, dan menurut saya masih bisa di atas Manchester United. Walaupun saya secara pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, menurut saya Chelsea itu tidak akan masuk 4 besar, tapi menurut saya tetap akan ada di atas Manchester United musim ini. Kenapa? Sekali lagi, mereka punya planning dan punya, menurut saya ini yang terpenting ya. Nah, ini kita juga mau ngomong masalah gaji, karena ini gaji ini juga salah satu menjadi hal yang sering dipelintirkan oleh media Indonesia juga ya. Chelsea ini punya apa namanya, sekarang punya struktur gaji ya yang menurut saya ini meniru apa yang terjadi di Arsenal ya. Bukan saya mau, ya itu kan struktur gaji satu hal yang menurut saya penting gitu kan, dan itu menurut saya menjadi salah satu kunci juga Arsenal bisa apa ya namanya, bisa menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di IPL di 3-4 musim terakhir gitu kan, karena mereka itu punya struktur gaji yang jelas. Semua pemain itu ada ya, kalau main di Arsenal harus gajinya kira-kira segini. Nah, Chelsea juga melakukan hal yang sama. Karena ini yang saya bilang di musim lalu ya. Ini jadi kalau teman-teman lihat di video saya di sini ya, ini drama klub lain Chelsea, saya ada playlistnya untuk video-video di mana saya ngomong tentang Chelsea. Ya, ini di mencari nalar di balik transfer 1 miliar Chelsea ini ya. Saya bilang bahwa Chelsea ini meniru Arsenal, cuman mereka pengennya instan. Jadi di mana Arsenal melakukan dalam 5 tahun, Chelsea itu pengen melakukan dalam 1-2 tahun. Ya, karena mereka punya kekuatan keuangan untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi di sini saya lihat Chelsea juga masih mengikuti blueprint itu untuk mengcopy Arsenal. Ya, ada beberapa hal yang mereka bisa lakukan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lakukan. Contohnya adalah memilih pelatih. Ya, Graham Potter itu saya lihat itu sangat si Chelsea ini sangat ingin menemukan Mikel Arteta mereka gitu loh. Jadi pelatih muda yang baru naik daun gitu ya.
Nah itu Graham Potter, tapi sayangnya tidak berhasil. Lalu juga di mana saya lihat itu untuk si Pochettino ya, lalu Pochettino itu juga pelatih muda yang naik daun dan menurut saya dia sukses di Chelsea. Cuman sayangnya apa ya, Pochettino ini tidak bisa berjalan bersama dengan manajemen Chelsea. Jadi Pochettino ini tidak bisa berjalan bersama dengan manajemen Chelsea. Jadi akhirnya dia didepak. Sebenarnya juga bukan didepak lah ya, karena secara keputusan bersama mereka secara secara musyawarah Chelsea dan Pochettino memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi bukan dipecat juga, tapi lebih secara bersama mereka memutuskan oke, kita sudah tidak sejalan. Ya, jadi tadi kita ngomong tentang pelatihnya. Oh ya, tadi balik lagi ke gaji ya. Jadi Chelsea saat ini nih punya struktur gaji yang jelas, dan ini salah satu yang sering dipelintirkan. Ini contohnya Joao Felix ya. Felix ini sering dibilang ke Chelsea 300 ribu pound sterling per pekan. Walaupun saat ini belum ada pemberitaan yang jelas tentang gajinya Joao Felix, tapi Felix sudah diberitakan akan mengikuti struktur gajinya Chelsea gitu. Jadi walaupun dia kalau nggak salah sekitar 250 ya gajinya dia di Atletico Madrid gitu kan. Dia sudah diberitakan bahwa kalau dia nanti ke Chelsea dia akan mengikuti struktur gajinya Chelsea gitu. Jadi struktur gaji Chelsea menurut saya saat ini cukup bagus ya. Gaji mereka untuk yang manajemen baru ya. Jadi bukan manajemennya Todd Bowley. Jadi kalau saya nggak salah ingat sejak Januari lah, sejak jendela transfer musim dingin kemarin. Jadi pemain-pemain yang sejak jendela transfer musim dingin kemarin ke sekarang dan seterusnya itu untuk pemberian gajinya menurut saya bagus. Nggak ada yang lebih dari 100 ribu pound sterling per pekan kalau saya nggak salah gitu kan. Jadi mereka punya struktur gaji yang ketat, dan saat ini yang mereka mau jualin ini adalah pemain-pemain yang dengan gaji tinggi. Dan disinilah menurut saya kenapa mereka bisa beli Osimhen. Mungkin bukan karena Osimhen sendiri secara nilai transfer mungkin sudah amat sangat bisa ditekan lah ya. Menurut saya mungkin kalau ada klub yang mau nawar serius 80 juta pound sterling bisa dapat menurut saya. Nggak tahu sih realnya nanti gimana. Tapi yang terpenting adalah masalah gaji. Dan menurut saya kalau Chelsea bisa menyingkirkan pemain seperti siapa ya, Chilwell, Sterling, ya, lalu juga Lukaku udah berhasil kayaknya ya. Nah ini untuk masalah gaji itu mereka mungkin bisa menghemat sekitar 1 juta pound sterling per pekan. Dan ini tentunya amat sangat memperbolehkan mereka untuk bisa merekrut Osimhen. Walaupun saya fans Arsenal, saya pada kubu yang bukan kubu lah. Saya secara pendapat personal ya, menurut saya Arsenal nggak butuh Osimhen. Jadi kalau buat saya Chelsea mau beli Osimhen itu bukan masalah. Menurut saya bukan satu persaingan, dan menurut saya Arsenal sendiri memang tidak mengejar Osimhen gitu ya. Jadi Arsenal tidak mengejar Osimhen, walaupun kata si pundit satu itu ya, Osimhen akan ke Arsenal. Osimhen enggak, saya bilang Osimhen enggak akan ke Arsenal. Arsenal sama sekali tidak melirik ke Osimhen. Ya bukan tidak melirik lah, lebih tepatnya tidak secara serius ingin mendatangkan Osimhen. Melirik hanya sebatas ya kalau cowok ngelihat ada cewek cantik, oh ya kita ngelihat ada cewek cantik gitu, tapi kan nggak berarti terus kita tembak gitu kan, nggak, cuma cewek cantik ya udah kita mengakui bahwa dia cantik. Sama Arsenal mengakui bahwa Osimhen ini adalah pemain yang bagus, cuman nggak ada penawaran. Kenapa? Karena memang tidak tertarik untuk mendatangkan gitu.
Itu sih, jadi menurut saya amat sangat mungkin bagi Chelsea saat ini, apalagi kalau nanti Chilwell dan Sterling ini benar-benar berhasil disingkirkan. Ini yang mungkin kesulitan terbesar adalah Sterling. 350 kalau nggak salah sekitar 350 per pekan, dia 350 ribu pound sterling per pekan Sterling. Chilwell sekitar 200 kalau nggak salah ya. Itu jadi inilah pemain-pemain yang ingin Chelsea singkirkan, yang sudah berumur, gajinya tinggi, dan underperforming gitu kan. Jadi ya kayak Gallagher sendiri tidak mau mengikuti sekarang kan, dia intinya sebenarnya kenapa dia disingkirkan karena tidak ingin mengikuti struktur gajinya Chelsea yang baru gitu. Jadi dia pengen minta 200 karena dia ngelihat pemain kayak Mudryk bisa dapat 100 gitu kan. Ya memang ada kesalahan dari manajemen Chelsea ketika mereka memberikan gaji pemain-pemain yang pada saat itu nggak kira-kira. Jadi Gallagher mau juga dapat segitu gitu kan. Dan akhirnya Gallagher juga dapat kan di Atletico Madrid dengan gaji sekitar 200-an ribu per pekan. Jadi ya dia mendapatkan apa yang dia mau juga gitu akhirnya, walaupun bukan di Chelsea gitu. Banyak sih fans Chelsea kan yang menyayangkan, tapi menurut saya ini langkah yang pintar dari Chelsea gitu. Ya, jadi dan di arah baliknya Chelsea dapat Joao Felix yang mau mengikuti struktur gaji tersebut gitu. Jadi ya ini menurut saya yang penting, dan ini artinya pemain seperti Joao Felix ingin bermain bagi Chelsea ya. Jadi bukan hanya demi gaji, tapi ingin benar-benar bermain demi Chelsea. Dan inilah yang menurut saya membuat Chelsea musim ini harus diperhitungkan. Sekali lagi ya, mungkin kalau kita lihat pertandingan awal pembukaan match week ke-1 melawan Manchester City ya. Kalah 2-0 ya, lawan lu Manchester City ya. Oke lah gitu loh. Calculated loss ya mungkin, tapi saya lihat ini memang ada perubahan ya dari Chelsea yang menurut saya ya ini harus diperhitungkan. Chelsea nggak boleh kita remehkan begitu aja. Saya sebagai fans Arsenal, saya justru merasa lebih takut terhadap Chelsea. Walaupun saya juga bukan sama takut ya. Maksudnya saya juga melihat, Manchester United sudah mulai berbenah gitu ya. Cuman menurut saya masih musim ini Chelsea menurut saya masih lebih menjadi ancaman dibanding Manchester United gitu. Dan menurut saya berani bilang Chelsea musim ini masih akan ada di atas Manchester United gitu ya. Walaupun itu masih dengan satu tanda petik. Kenapa saya bilang masih dengan syarat dan ketentuan? Kenapa? Chelsea sendiri saat ini ada masalah aturan ya, yang masalah mereka melaporkan diri sendiri tentang kecurangan keuangan pada masa era Abramovich, dan itu bisa membuat mereka kena hukuman pengurangan poin. Ya kalau memang kena di situ ya bisalah mereka jatuh di bawah Manchester United. Cuman kalau tanpa adanya itu ya, menurut saya Chelsea masih bisa ada di atas Manchester United. Menurut saya Chelsea masih lebih punya rencana, dan rencana mereka sudah berjalan 1 tahun lebih duluan dibanding Manchester United gitu ya. Jadi kalau buat saya inilah yang sering jadi hoax dari media ya. Masalah gaji, masalah jumlah pemain, dan jumlah pemain tadi balik lagi ke jumlah pemain. Chelsea dengan jumlah pemain yang besar itu kan bukan sesuatu yang aneh. Di era Abramovich kita tahu tentang Chelsea Loan Army, pasukan pinjaman Chelsea, di mana Chelsea itu memang ngeloan pemain-pemainnya kemana-mana ke berbagai liga di Eropa, dan kalau udah balik nanti antara mereka dijual, kebanyakan rata-rata dijual gitu kan. Dan itu adalah salah satu sumber pemasukan Chelsea waktu itu. Dan menurut saya inilah jumlah pemain yang besar ini ya, nanti kebanyakan dari mereka ini akan di loan untuk apa ya, nanti dijual juga gitu loh. Ya, jadi ya jumlah pemain yang besar ini menurut saya bukan sesuatu yang aneh.
bagi Chelsea ya. Dan menurut saya ini nanti akan menjadi satu model bisnis Chelsea juga gitu ya, untuk keuangan mereka. Ya, itu sih pendapat saya tentang Chelsea. Dan semoga sih kalau dari saya ini memang bisa meluruskan beberapa miskonsepsi dan hoax yang tersebar di media kita saat ini. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Kalau teman-teman punya pendapat tentang Chelsea, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada apa yang salah dari omongan saya, fans Chelsea, boleh tolong dikoreksi gitu ya. Itu aja, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.